Film dimulai dengan memperlihatkan seorang hakim agung yang baru saja membebaskan seorang bos narkoba bernama Tony. Padahal Tony sering melakukan tindak kejahatan besar, namun tak pernah sekalipun ia berada di dalam jeruji besi. Scene pun beralih ke sebuah gedung kosong. Di sana terlihat seorang oknum polisi bernama Pak Malik yang baru saja menerima suap dari Tony. Ketika Pak Malik sedang menghubungi Tony, tiba-tiba seorang pria misterius datang. Pria tersebut bernama Nas, rekan Pak Malik dari kepolisian. Dengan nada kecewa mengungkapkan bahwa Pak Malik seharusnya malu dengan tindakannya. Bagaimana mungkin seorang polisi yang seharusnya mengayomi masyarakat justru terlibat dalam penerimaan suap dari pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara. Nas, takkanlah selamanya. Nas yang tahu hukum itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah memutuskan menyiksa Pak Malik dengan cukup brutal karena Nas tahu seharusnya para tikus berdasi layak dihukum mati. Keesokan harinya, para kepolisian dikejutkan dengan penemuan mayat Pak Malik yang cukup mengiris hati. Terkecuali si Nas karena kita tahu bahwa dalang pembunuhan ini adalah ulahnya. Dan selamat datang di Sheriff. Singkat cerita, kantor polisi sedang gembor-gembornya melacak keberadaan pelaku pembunuhan Pak Malik. Bahkan ternyata semua oknum polisi yang bekerja sama dengan Tony bernasib sama dan pelaku pembunuhan tersebut dijuluki The Mad Killer. Di waktu yang sama, sekelompok polisi pusat tengah mendatangi kantor polisi cabang yang dipimpin oleh pria bernama Sheriff. Kedatangan mereka membuat Inspektur Amir terkejut. Sheriff bertanya tentang kinerja Amir mengenai kasus judi online. Dengan bangganya, Amir mengatakan telah menangkap beberapa bandar judi. Namun tiba-tiba Sheriff mengeluarkan sebuah bukti bahwa Amir telah disuap oleh bandar judi yang asli. Nih, yang mana? Syarikat ni. Kau lah? Itulah. Sabus makan rasuah. Saking takutnya, Amir sampai mengacungkan senjata dan kejar-kejaran pun tak dapat dihindarkan. Tapi ketika Amir hendak kabur dengan mengendarai mobil, ternyata setir mobilnya telah dicopot oleh Sheriff. Tuan, tolonglah tuan. Sehingga Amir pun tertangkap. Akhirnya kita diperlihatkan bos narkoba terbesar di Malaysia yang tengah menyiksa anak buahnya karena telah membuat kerugian bisnisnya. Aku tak tahu. Tony dengan penuh emosi memerintahkan tangan kanannya untuk mencari siapa itu Mad Killer. Lalu scene kembali beralih ke Sheriff yang habis melaksanakan kewajibannya dan menutup kasus suap menyuap. Kita juga akan dibawa ke masa lalu yang ternyata dahulu ayahnya Sheriff adalah seorang oknum polisi yang membawa kabur uang haram. Tiba-tiba komandan polisi datang dan memintanya untuk memecahkan kasus rumit sepanjang masa, yaitu menangkap Mad Killer. Di sisi lain, Nas dihampiri arwah seorang wanita yang bertanya apakah yang Nas lakukan benar. Nas pun bertanya kepada kakaknya mengenai perlakuan Mad Killer kepada oknum polisi. Namun Aisyah mengatakan bahwa semua itu salah karena negara ini punya hukum yang harus dipatuhi dan seharusnya oknum polisi ditahan di dalam jeruji besi lengkap dengan TV, AC, dan kasur yang empuk. Sementara itu, si tangan kanan Tony bernama Kapak sedang memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan si Mad Killer. Namun saat Kapak tengah bersantai, tiba-tiba Mad Killer masuk dan langsung meminta Kapak mendatangi sebuah gedung kosong. Di sana Kapak dipaksa dan diinterogasi mengenai di mana markas Tony. Dan keesokan harinya telah ditemukan sebuah mayat tak lain tak bukan si Kapak serta Mad Killer atau Nas yang sudah berada di sana. Kita tak boleh sesuka hati Prof.
Singkat cerita, kantor polisi dikejutkan oleh sebuah surat yang memberikan lokasi Tony berada. Lantas mereka bergegas menyusun strategi dan melakukan operasi penangkapan besar-besaran. Kita akan masuk ikut pintu belakang. Kita raid tempat ni malam ni. Lepas korang secure area tengah, Tony pun berhasil dihabisi dengan brutal, tapi ternyata itu hanyalah imajinasi si Nas bahwa operasi yang benar baru akan dilakukan. Tapi Sheriff tiba-tiba hadir menahan mereka semua dan berkata bahwa Mad Killer berada di antara kalian. Maka hari ini akan dilakukan sebuah interogasi dadakan. Kemungkinan korang bunuh, lepas tu letak dadah satu badan. Apa yang dia oranglah yang paling berpotensi besar untuk dijadikan suspek. Soal siasat dengan kau lah Bahkan satu-satu anggota polisi ditanyai apa yang mereka lakukan sebelum hari Pak Malik dibunuh. Mereka semua kebanyakan lupa dan yang ingat cuma Nas. Bahkan ia menjawab dengan detail, membuat kecurigaan pun muncul. Sebab biasanya si pembunuh sudah menyiapkan sebuah alibi yang sempurna. Kenapa? masih nak diamkan diri ke macam? Okey, setakat ni ada Jadi potential suspect, okey? Saja di kalangan korang semua yang dapat. Nazri! Maksud? Perfect story. Setelah selesai mereka langsung bergegas menuju markas Tony dan penggerebekan pun dimulai. Akan tetapi tampak suasana yang sepi dan sunyi dan ternyata Tony telah melarikan diri. Tiba-tiba muncul sebuah suara mencurigakan. Ketika hendak dicek, ternyata itu hanya Sheriff yang mencoba mengikuti mereka karena kepo sedang operasi apa. Kau tak patut ganggu operasi narkotik. Operation Blown. Di sisi lain, benar saja Tony sudah melakukan pemindahan pabrik narkobanya sebelum para polisi itu datang. Kekesalan terhadap Sheriff pun sampai esok hari. Bahkan mereka telah mengetahui masa lalu ayahnya yang merupakan oknum polisi. Bahkan mereka juga curiga Sheriff memakai narkoba, sebab dirinya hari ini selalu pergi ke kamar mandi. Sampai ketika mereka memutuskan untuk mengintipnya, dan benar saja Sheriff sedang memakai obat-obatan. Ia pun dibawa ke sebuah ruangan dan diinterogasi dengan Nas yang penuh emosi. Kau tuduh kita orang semua kayaknya kau bagus sangat. Namun komandan kepolisian datang dan mengatakan bahwa itu hanyalah obat migrain. Oh, macam tu. Tentu kecurigaan Sheriff kepada Nas makin kuat karena dia doang yang menggebu-gebu dan berusaha menangkap dirinya. Kenapa sebenarnya ni? Sadis yang langgar etika. Polis bunuh orang. Ni Malaysia. Di rumah, Nas bahkan ditanyai oleh kakaknya mengenai kebenaran isu Nas adalah Mad Killer. Aku tak tuduh kau. Nas yang kesal pun pergi sembari nyebat di teras. Ia pun mendatangi seorang informan yang merupakan anak buah Kapak. Diketahui si informan mengkhianati Tony sebab ialah adik dari seorang kakak yang disiksa, diperkosa, dan dibunuh oleh si Tony. Dan perempuan tersebut adalah pacarnya si Nas. Nas meminta si informan untuk mengeksekusi mayat selanjutnya sebab identitas Mad Killer sedang terancam. Besoknya Nas diinterogasi kembali, bahkan kali ini Sheriff memutar video rekaman pacarnya Nas yang dianu-anuin sama si Tony, bahkan sampai tewas. Budiman, kita nak nangis. Buat dia, gagal lolos ya. Baju dia, buka baju. Tapi Nas berusaha untuk tetap tenang, sampai akhirnya Aisyah datang menghentikan semua ini. Video tu, this is too much. Kau ni semalam. Sheriff. Tiba-tiba polisi dikejutkan penemuan mayat yang dilakukan oleh Mad Killer. Hal ini sekaligus mematahkan tuduhan terhadap Nas. Namun seorang polisi mengabarkan bahwa ia telah melacak Mad Killer.
Dia kena tahan dekat roadblock jalan Melayu. Mereka semua pun bergegas. Dan terlihat si Matt Killer palsu adalah si informan. Alhasil aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sheriff pun terpaksa memilih jalan lain, yaitu menabrakkan mobilnya ke si pelaku. Alhasil ia pun berhasil tertangkap. Kita dah jumpa Matt Killer. Nas diminta Sheriff untuk menginterogasinya karena Sheriff masih yakin bahwa di hadapannya saat ini bukanlah Matt Killer yang sebenarnya. Di dalam ruangan interogasi, Nas memberi isyarat kepada si informan agar tetap diam. Didapati bersalah. Kenapa kau diam? Di saat Nas berhasil membuat kericuhan dan si informan hendak melarikan diri, tiba-tiba si Asep menembak mati si pelaku hingga membuat dirinya diskor. Di sisi lain, Tony berencana untuk membuat anak-anak hasil culikannya diubah menjadi seorang pecandu dengan cara dipaksa untuk mengkonsumsi narkoba dan mereka ditugaskan untuk mengedarkannya dengan tujuan agar Matt Killer berhenti karena gak akan sanggup membunuh anak-anak. Sementara itu, Sheriff mengatakan bahwa di antara mereka ada 2 polisi yang merupakan kacungnya Tony dan mengatakan bahwa dirinya meminta untuk sampaikan pesan tentang dirinya yang bersedia bekerja sama untuk menangkap Matt Killer. Loh, singkat cerita, kita semua akan diperlihatkan siapa oknum polisi yang bekerja sama dengan Tony. Ternyata ia adalah Jen, inspektur yang memimpin penangkapan Matt Killer. Jen menjelaskan bahwa ada seorang polisi pusat bernama Sheriff ingin bekerja sama dengan Tony demi mengungkap dalang Matt Killer yang sebenarnya. Sementara itu, Nas mendatangi tempat terakhir kalinya si informan membunuh oknum polisi dan Nas pun membakarnya. Sebab ia tak akan melakukan pembunuhan lagi serta menghapus segala jejak kriminal di gedung tersebut. Ketika Nas pulang, ternyata di sana ada Sheriff yang telah menunggu dirinya dan Nas diminta untuk mengaku saja bahwa ia adalah Matt Killer karena sebenarnya Aisyah menyimpan bukti rekaman yang ia rahasiakan. Ternyata Pak Malik adalah polisi yang bertugas menyamar sebagai anak buah Tony, namun Matt Killer malah membunuhnya. Tapi ingat Syah, jangan percaya sesiapa. Ini buat dah memang terbukti. Disebabkan intel yang ke polis. Sekarang ni korang ada bukti ke? Motif kau. Kau memang hebat, Nas. Tak mati itu. Masih lagi ada. Apa esok, Nas? Kalau tak nak mengaku juga. Nas pun terpukul dengan fakta yang sebenarnya. Kau bunuh orang. Sementara itu, Sheriff yang hendak pulang tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk dan dirinya dibawa oleh sekelompok orang. Dan ternyata juga itu adalah ulahnya si Tony. Sehingga Sheriff yang marah karena mobilnya dihancurkan pun mengamuk. Tak berkenalan dengan DSP Sheriff ni. Sheriff pun diberi imbalan uang besar untuk menangkap Matt Killer. Namun dia menolaknya sebab tak menerima suap dan akan menangkap Matt Killer secara cuma-cuma. Kak, baruan Macam tak. okey. Oh. Tengok apa aku buat.
Di waktu yang sama, Nas dihampiri oleh Jane dan mengatakan dirinya telah mengetahui bahwa Naslah Mad Killer, namun ia tak akan membocorkannya sebab Jane meminta Nas untuk bekerja sama membunuh Tony. Kau kena percaya aku. Di pagi harinya, kantor polisi dibuat kebingungan atas hilangnya Jane dan Nas padahal mereka berdua sedang merancang skenario untuk berpura-pura menyandera Nas dan Jane. Kenapa Nisha? Sebab Jane memberikan informasi mengenai siapa Mad Killer sebenarnya kepada Tony adalah sosok Aisyah, kakaknya Nes. Polisi pun dipaksa menyerahkan Aisyah, kalau tidak Nas dan Jane akan dibunuh saat itu juga. Kalau dia bukan tikus? Aisyah pun mendatangi lokasi yang telah disepakati dan ia dibawa ke markas Tony. Tapi jangan risau. Sementara polisi lainnya mendatangi tempat Jane disekap, namun saat memasuki sebuah bus dan mengira Jane di sana, tiba-tiba Sebab bila orang Allahu Akbar. ketika Aisyah hendak dibunuh, para polisi langsung menyergapnya karena ternyata Aisyah menelan pelacak sehingga pertempuran kembali terjadi. Boleh buat apa-apa kat aku tapi lepas. Kau jangan sial. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, di mana Mad Killer berhadapan langsung dengan Tony. Dengan penuh dendam dan amarah, ia membunuh secara brutal. Aku mati. Budak-budak gunakan undang-undang, bro. Di sisi lain terjadi kejar-kejaran antara Jane dan Aisyah. Rupanya Jane ingin membunuh Aisyah dan Nas agar tak ada saksi bahwa dirinya ikut terlibat. Namun Nas tiba-tiba muncul dengan senjata yang sudah berada di kepala Jane. Awalnya Nas ingin menghabisi Jane sebab ia adalah polisi yang bekerja sama dengan Tony. Namun karena Aisyah telah tahu bahwa adiknya adalah Mad Killer, berusaha untuk menghentikannya dan malah menembak mati Nas. Ketika hendak menangkap Jane, tiba-tiba Jane berhasil menembak Aisyah hingga terjatuh. Kasus rumit ini pun terpecahkan, di mana Jane dipromosikan sebab berhasil memecahkan 2 kasus besar sekaligus. Namun salah satu rekannya berkata bahwa Aisyah tidak mati melainkan dirawat di rumah sakit. Tapi aku tak boleh buat tanpa. Apa? Jane pun mendatangi ruangan Aisyah dirawat dan hendak meracuni minumannya. Namun tiba-tiba Sheriff masuk dan memberikan sebuah bukti kuat bahwa Aisyah adalah polisi yang bekerja sama dengan Tony. Dan ternyata Aisyah juga baik-baik saja sebab peluru hanya menembus rompinya, tak sampai melukai organ vital. Sehingga Aisyah yang tak ada harapan lagi pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saja. Masak kau ni kat mahkamah. Pistol tu. Tak apa. Film pun ditutup dengan penangkapan Hakim Agung atas dugaan suap dan film pun berakhir. Endingnya cukup tak terduga dan alurnya membuat saya kesal. Gimana menurut kalian? Coba komen.